akan diberikan pintu umroh sampai batas waktu yang belum ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi betul, itu termasuk umroh betul, iya. Nah, kalau seandainya saya tanya begini, kalau seandainya orang Indonesia, kan banyak akalnya nih, dia berangkat dari Malaysia misalnya, atau Filipina, kan itu sering terjadi. Lalu kemudian dia menetap beberapa minggu di sana, lalu kemudian berangkat. Kan Malaysia dan Filipina tidak termasuk dalam negara yang di-ban itu. Memang mereka berangkat dari negara yang tidak dilarang masuk oleh Saudi, boleh saja, ya boleh saja. Jadi katakan warga Indonesia kemudian transit dulu di negara ketiga seperti katakan Malaysia misalnya. Mereka berdiam dulu 14 hari di situ karantina dan kemudian dia berangkat. Tapi sebelum berangkat juga dia harus PCR dulu. Ya. Ya tidak kemudian serta-merta dia berangkat. Dan sekarang ini dengan adanya COVID sekarang, mohon diingat bahwa Saudi sampai sekarang hanya mengakui 4 vaksin. Nah ini juga ada komplikasi sendiri. 4 vaksin yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson Johnson. Jadi bagi teman-teman warga kita, rekan-rekan para calon jamaah umroh yang akan ke Saudi, walaupun dia transit di negara ketiga, dia harus memastikan bahwa dia dapat minimal 1 suntikan dari 4 itu, selain 2 yang sudah komplit. Katakan ada yang sudah 2 kali Sinovac misalnya atau Sinovac, dia harus dapat tambahan 1 dari 4 itu. Dan harus dipastikan sekali lagi bahwa sebelum berangkat ke Saudi dari negara ketiga itu dia sudah PCR negatif dan dia tidak terkena penyakit apapun juga. Oh, penyakit apapun. Oke. Saya ke Bu Yandri. Bu Yandri, Anda tadi mungkin menyimak perbincangan saya dengan Pak Edi. Ada banyak cara menuju Roma, ada banyak cara menuju Mekah begitu ya. Dan Indonesia juga berkali-kali kita lihat misalnya Haji Furoda dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi meskipun Indonesia di-ban untuk tidak ke Arab Saudi pada tanggal 10 nanti umroh sudah dibuka. Komentar Anda? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah Saudi untuk melarang warganya datang ke Indonesia itu saya kira harus diseriusi dengan sangat cermat oleh bangsa kita. Yang tadi dikatakan alasannya karena pandemi COVID-19 dianggap negara kita belum berhasil untuk menangani pandemi ini secara serius. Nah, oleh karena itu efeknya sangat banyak. Artinya kalau Saudi melarang warganya datang ke Indonesia, saya kira itu pukulan berat bagi kita. Dan ini akan berdampak besar buat hubungan keluar negara. Artinya mobilitas atau mobilisasi warga kita ke Saudi juga akan terganggu. Bukan hanya umroh, Kang Aiman, tapi pelajar, hubungan dagang, hubungan-hubungan yang lain, itu akan terganggu. Nah, terlebih memang yang kita ini kan muslim terbesar di dunia. Tentu antrian panjang haji dan umroh sudah sangat lama di negara kita, bahkan ada kalau haji sampai 40 tahun. Kalau umroh ya bahkan setiap bulan itu biasanya kita memberangkatkan sampai 120.000 orang. Nah, ketika ini di-ban atau belum dicabut larangan terbang ke Saudi secara langsung atau tidak direct, maka ini akan sebuah persoalan besar. Nah, oleh karena itu, saya beberapa kali rapat dengan Menteri Agama, rapat dengan para pihak termasuk Menteri Perhubungan, dengan para maskapai penerbangan, bahwa ini harus kita sikapi dengan serius. Intinya tidak ada cara lain bahwa bangsa ini harus memastikan kita dipercaya oleh dunia internasional dalam hal untuk menangani pandemi COVID-19. Selama itu tidak bisa kita yakinkan, ya kita juga tidak bisa mengintervensi kebijakan negara lain. Karena begini Pak Ketua Komisi, Pak Yandri, Anda Ketua Komisi 8 Pak Yandri, tentu kita tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Tahun depan nggak ada yang tahu juga, wallahu alam gitu ya. Jadi kalau seandainya kita bicara apakah tahun depan ini ada kuota haji untuk Indonesia juga nggak tahu juga, betul demikian? Ada kepastian. Nah, kalau kita misalkan bisa memastikan bahwa Indonesia keluar dari persoalan pandemi, saya kira itu menjadi kunci sukses kita untuk membuka semua program besar bangsa ini, termasuk kita mengurai antrian haji yang begitu panjang atau begitu banyak animo masyarakat untuk berumroh. Apalagi nanti ada kabar dari Saudi misalkan Agustus mulai dibuka kembali. Kalau Indonesia kembali dilarang, waduh itu sedihnya luar biasa bagi muslim yang memang sudah sangat merindukan tanah suci. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan program pemerintah, tapi tidak cukup dengan pemerintah, Kang Iman. Bangsa ini harus bersatu, bangsa ini harus bersama-sama. Pandemi ini adalah musuh kita bersama.
maka semua program tentang penanganan pandemi harus kita sambut secara bersama-sama. Kalau misalkan ada yang tidak mau bekerjasama, maka bangsa ini menjadi korban. Contoh tadi, banyak negara yang memban kita, bukannya Saudi. Misalkan Jepang menarik para sekretariatnya, kemudian Inggris juga begitu, ya artinya bangsa ini yang menjadi korban. Oleh karena itu, kita tidak ada lagi waktu untuk terus serius bahwa pandemi ini harus kita atasi secara bersama-sama, lebih-lebih dengan Saudi harus kita bangun kepercayaan kembali. Karena Saudi sangat banyak hubungan kita yang melibatkan banyak orang. Di antaranya haji dan umroh. Kalau dua ini, haji dan umroh ini bisa kita urai, saya kira itu bisa membuat hubungan yang luar biasa, hubungan ekonomi, hubungan dagang, hubungan pelajar mahasiswa itu bisa kita dua-duanya saling butuhkan antara Indonesia dan Arab Saudi. Karena Indonesia jutaan orang tiap tahun berangkat, Saudi juga secara ekonomi juga sangat signifikan mendapat dari Indonesia. Itu tentu menjadi permasalahan yang juga harus dipikirkan. Tapi saya ingin bertanya pada Pak Edi. Pak Edi tadi, Pak Eko, mohon maaf. Pak Eko, Anda sebutkan bahwa pelarangan ini sejak bulan Mei. Seingat saya kan bulan Mei di Indonesia belum terlalu tinggi. Belum ada PPKM darurat. Lalu kenapa kemudian ada pelarangan keberangkatan warga Arab Saudi ke Indonesia? Indonesia dianggap sebagai daerah merah. Jangan dijawab dulu Pak, saat lagi saya akan segera kembali, saat lagi di Sapa Indonesia, saudara, tetaplah bersama kami.